wabarakatuh. Nama saya Saiful Hamdi, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam Baik 1 dalam jabatan Wid Muntaha Saiful Jambi tahun 2024. Saat ini saya bertugas di SDS SMK Kemunian, Kecamatan Timur Lubuk Juang, Kabupaten Provinsi Jambi. Tugas ini saya buat dalam rangka pengambilan nilai PTN P2 atau PPRA. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir di sekolah yang kita cinta ini untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Jadi, pada pagi hari ini ya, sebelum kita mulai belajar, guru ingin cek dulu. Hadir semuanya? Hadir. Ada yang tidak hadir? Hadir ya, alhamdulillah hadir semuanya. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita ya, Pak Guru ingin menjelaskan tentang sampah. Nih, Pak Guru ingin tanya, apa itu sampah? Ayo, siapa yang tahu apa itu sampah? Nah, coba apa itu sampah? Coba Ara. Sampah, Ya. sampah itu barang-barang yang sudah tidak bisa digunakan. Ya, sampah itu barang-barang bagus. Tepuk tangan untuk Ara. Barang yang digunakan lagi atau limbah yang dibuang oleh manusia yang telah dipakai dibuang, nah itu namanya sampah. Ya. Nah, jadi untuk tugas kita hari ini untuk P5-nya ya, kita Pak Guru ingin menayangkan video ya tentang sampah. Pak Guru harapkan kepada anak-anak sekalian untuk menyimak video yang ada di depan. Ya, nanti Pak Guru tayangkan. Kalian simak videonya yang berhubungan dengan sampah tadi. Nah, silakan disaksikan videonya. Sampah plastik masih banyak ditemukan di tempat-tempat yang tidak semestinya. Tidak jarang sampah yang menumpuk di darat masuk ke saluran pembuangan air. Akibatnya, sampah plastik juga bocor ke laut, mengotori pantai dan laut, dan mengganggu ekosistem laut. Plastik memiliki banyak kegunaan dan efisien yang belum dapat digantikan oleh material lain. Tapi, apa yang akan terjadi kalau plastik dihilangkan? Banyak hal bermanfaat hilang dari kehidupan kita. Lalu, bagaimana solusinya? Ubah cara pandang dengan circular economy. Circular economy adalah konsep ekonomi yang bertujuan memaksimalkan material sampai pada usia akhirnya. Lalu, bagaimana menerapkan circular economy untuk sampah plastik? Begini caranya. Sampah dikumpulkan dan dipisahkan. Bawa ke bank sampah untuk ditukarkan dengan insentif. Sampah yang sudah dikumpulkan lalu diantarkan ke pabrik daur ulang. Sampah organik bisa diproses menjadi pupuk. Kalau sampah plastik bisa diproses jadi apa ya?
Sampah plastik diproses menjadi kerajinan tangan, pembuat aspal berbahan dasar plastik, dan BBM. Sudah saatnya tanamkan konsep sirkular ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, supaya pantai kita terbebas dari sampah plastik. Pantai dan laut menjadi bersih, ekosistem laut menjadi tidak terganggu. Yuk, gunakan plastik dengan bijak. Setelah nonton video tadi, ada disimak videonya? Ada. Nah, kalau ada nyimak videonya, Pak Guru menginginkan anak-anak sekalian menulis sumber sampah plastik yang diketahui. Jadi Pak Guru bagi, ya, kalian tulis sampah-sampah plastik apa yang kalian ketahui, ya. Misalnya plastik mineral misalnya, atau plastik yang lainnya. Bisa? Nah, Pak Guru bagikan. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Ayo, silakan ditulis. Sadarilah masa berganti, Sampah yang diketahuinya. Ayo, silakan tantangan kita ditulis. hadapi. Ya. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Udah ditulis jenis-jenis sampah plastiknya tadi? Bagus sekali. Sebelum kita kumpul, tepuk semangat. Semangat. Bagus. Ayo, silakan dikumpul. Adapun jenis sampah plastik yang saya ketahui: 1. Sampah botol minuman, 2. Sampah plastik minuman, 3. Plastik bungkusan jajan, 4. Sampah gelas plastik. Adapun jenis sampah plastik yang saya ketahui: 1. Sampah botol minuman, 2. Sampah bungkusan jajan, 3. Sampah plastik minuman, 4. Sampah gelas plastik, 5. Sampah bungkusan barang. Jadi hari ini kita masih membahas tentang sampah. Masih ingat kita tentang bagaimana cara mengolah sampah, dan sampah itu dibagi menjadi berapa? 3. Nah, yang pertama ada sampah organik, kedua ketiga. Jadi ada 3 sampah, ya. Ada sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Nah, sampah inilah yang kita olah, ya. Bagaimana cara kita menentukan sampah organik, ya. Contoh sampahnya kita buat, ya. Kita letakkan di dalam tong sampahnya masing-masing. Makanan, baju bekas, dan lainnya.
Sampah B3. Sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya. Sampah ini dapat mengeluarkan penyakit, mengancam keselamatan, mencemari lingkungan, sehingga harus dipisahkan dengan jenis sampah lainnya. Contohnya, batu baterai, masker sekali pakai, puntung rokok, jarum suntik bekas, dan lainnya. Nah, sekarang apakah adik-adik sudah paham perbedaan antara sampah mudah membusuk, sampah sulit membusuk, dan sampah B3? Wah, adik-adik hebat! Sekarang coba jawab pertanyaan kakak. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Tahu masalah sampah. Jadi yang pertama ini ada namanya sampah organik. Yang ini sampah non-organik dan ini sampah D3. Jadi Pak Guru menginginkan kalian memasukkan ya sampah sesuai ke dalam tong sampah yang sudah dituliskan namanya. Ayo, mulai dari Akila dulu. Ayo Akila. Ini masuk sampah mana Akila? Ayo, yang ini sampah bagus, ini sampah organik. Dan yang ini sampah non organik yang bisa tapi lama terurainya. Silakan, pipa lagi. Silakan masuk. Bagus. Ayo terus. Pipa. Ya, yuk terus. Maju. Ini sampah organik, yang ini sampah organik. Ayo maju. Ayo Andri mana? Ini sampah. Nah, kalau baterai ini sampah D3 yang beracun ya. Terurainya lama tetapi beracun, bisa berbahaya. Yang ini sampah termasuk sampah non organik. Ayo silakan. Rohit. Ya. Ayo, masuk. lagi. Baris. Ayo, terus. Maju. Ayo, deret. Sudah memilah sampah di luar tadi ya, ada begitu banyak sampah plastik yang kita dapat. Nah, sampah inilah yang akan kita jadikan media tanam untuk menanam kangkung di dalam botol plastik. Nah, bagaimana caranya? Ini Pak Guru ya, Pak, ini caranya. Meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti
Bagaimana, sudah jadi? Ya, bagus. Ayo letakkan di depan masing-masing. Kita menemukan media tanam, sampah yang kita kumpulkan tadi. Kalau sampah plastik ini termasuk sampah apa tadi? Anorganik yang bisa kita manfaatkan untuk media tanam. Kita mau nanam apa? Tanam kangkung. Nanti kita buat di sini sudah kita potong. Kita ingin menanam kangkung, nanti kita tanam kangkung, ya. Nanti bawahnya kita masukkan air, media tanamnya. Kita isi tanahnya dulu. Ayo, silakan diisi tanah.